Saya minta maaf karena harus mundur 15 menit. Laptop minta update sistem, jadi harus menunggu update-nya. Ternyata butuh waktu yang cukup lama. Bapak Ibu guru memakai seragam olahraga dikarenakan karena besok kita sudah mulai dengan pantang dan puasa dengan ditandai dengan Rabu Abu. Mari sebelum kita mulai vikon kita hari ini, kita terlebih dulu berdoa. Mari teman-teman dan Pak Agung kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Daniel yang sambil mengingatkan untuk hari ini agendanya adalah vikon tema 7. Kemudian nanti pukul 11 anak-anak ada tugas latihan mandiri SBDP yang 2 kemarin. Kemudian besok pagi ada tugas IPS. Kegiatan besok karena berkaitan dengan hari Rabu Abu, tugasnya saya kurangi. Tetap ada pembelajaran. Ada beberapa siswa yang belum mengumpulkan tugas proyek IPA. PS ini berkaitan dengan sejarah. Kalau tidak baca, kita tidak bisa. Baik anak-anak, pada Mupel IPS tema 7 kita kali ini tentang peristiwa atau sejarah dari bangsa Indonesia. Itu terdiri dari 3 bagian, yaitu pada masa penjajahan, kemudian yang kedua pada peristiwa seputar proklamasi kemerdekaan, yaitu perjuangan melawan penjajahan. Yang ketiga adalah peristiwa mengisi kemerdekaan. Pada bagian pertama kita akan mulai dengan masa penjelajahan samudra oleh bangsa Eropa. Kedatangan bangsa Eropa di Nusantara mula-mula disambut baik oleh Indonesia. Namun ketika mereka ingin menguasai kita, mereka mendapat reaksi berupa perlawanan di berbagai daerah. Faktor yang mendorong penjelajahan samudra bangsa Eropa adalah mencari kekayaan atau golden. Semboyan mereka adalah 3G, yaitu golden, glory, dan gospel. G yang kedua adalah menyebarkan agama atau Injil, karena bangsa Eropa lebih banyak beragama Kristiani waktu itu dan sampai sekarang kelihatannya masih. Serta mereka juga ingin mencapai kejayaan negaranya masing-masing. Anak-anak bisa selengkapnya membaca tema 7 halaman 4. Buku tematik ya ini ya. Serta majunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mereka. Kemudian bangsa Eropa pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia. Ini yang pertama adalah bangsa Portugis di Lisabon tahun 1486 dan 1497. Kemudian pantai barat Afrika kedatangannya, perjalanannya begitu ya. Kemudian Semenanjung Harapan, pantai timur Afrika, sampai kemudian di India, meneruskan lagi sampai Selat Malaka yang dipimpin oleh Alfonso Galbuquer. Kemudian sampai di Maluku, Indonesia tahun 1512. Kemudian kedatangan bangsa Spanyol sampai di Indonesia. Dari Lisabon menemukan benua Amerika dipimpin oleh Christopher Columbus, kemudian sampai di Kepulauan Masava, Filipina, kemudian sampai di Maluku, Indonesia, tahun 1522. Kedatangan bangsa Inggris, pertama kali Francis Drake singgah dan mengadakan hubungan dagang di Ternate. Kemudian mereka mendirikan benteng pertahanan di Banten. Selanjutnya mereka mendirikan pos di Kalimantan, berdagang di Makassar, mendirikan benteng dan diusir oleh Belanda waktu itu di Batavia. Kemudian memperkuat kedudukan di Sumatera, karena di Jawa mereka diusir ke Belanda, kemudian mereka memperkuat kedudukannya di Sumatera. Peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Inggris, silahkan anak-anak bisa baca di halaman 19 bukumu. Kalau Pak Agung menjelaskan di sini semuanya tidak akan selesai. Maka nanti bisa untuk tanya jawab kita ini nanti di buku halaman 19, halaman 4. Kemudian kedatangan bangsa Belanda dimulai dari armada pimpinan Cornelis de Houtman tiba di Banten 1596.
kembali ke Belanda setelah ditolak di Banten dan Bali. Tetapi armada pimpinan Jacob van Eyck dan Van Warwick tiba di Banten 1598. Jadi mereka kembali lagi. Mereka diizinkan berdagang dengan mendapat banyak rempah-rempah. Kemudian mendirikan VOC atau organisasi berdagang Belanda. Indonesia di bawah kekuasaan VOC. Ini juga bisa dibaca selengkapnya pada halaman 20 di bukumu. VOC intinya organisasi dagang milik Belanda yang didirikan tahun 20 Maret 1602. Tujuan VOC adalah memonopoli perdagangan rempah-rempah, menguasai pelabuhan-pelabuhan penting, menguasai kerajaan-kerajaan di Nusantara yang ini pada akhirnya akan menjadi penjajahan. Hak-hak istimewa VOC yaitu hak membangun benteng, hak memonopoli, hak mencetak uang dan mengedarkannya. Pada akhirnya VOC mengalami kebangkrutan di tahun 1799 karena banyak pegawainya yang korup, sulitnya wilayah yang sangat luas karena Indonesia sangat luas. Belanda itu paling hanya satu provinsi kalau dibandingkan dengan kita. Mungkin dengan Jawa Tengah saja sudah luas Jawa Tengah loh ya, Belanda itu. Revolusi Prancis yang menyebabkan Belanda jatuh ke tangan Prancis. Di sana juga ada perang. Kemudian menghadapi tentangan dari penjuru Nusantara sehingga menguras biaya dan tenaga. Perlawanan-perlawanan dari kerajaan-kerajaan waktu itu. Tokoh-tokoh penting yang muncul, Willem Daendels itu menjabat tahun 1808, ditugaskan untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Kemudian menerapkan sistem kerja paksa, serta ditugaskan untuk mengumpulkan dana untuk menghadapi Inggris dengan cara mengumpulkan hasil bumi dengan dibeli dengan harga yang sangat murah. Tentang sistem tanam paksa bisa dilihat selengkapnya di halaman 30 bukumu. Kemudian perlawanan rakyat Indonesia terhadap bangsa Eropa di Ternate dipimpin oleh Sultan Ba'abullah berhasil melawan Portugis tahun 1575. Di Demak, pimpinan Fatahillah berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Mataram gagal karena persediaan makanan waktu itu Sultan Agung. Persediaan makanan yang terdapat di jalan-jalan dalam perjalanan itu dihancurkan Belanda. Jadi sebelum perang itu makanan-makanan persediaan kita sudah dihancurkan dulu. Maka tentara-tentara kerajaan mengalami kelaparan dan akhirnya perangnya kalah. Kemudian Aceh pada tahun 1629 juga gagal menaklukkan Portugis, tetapi tetap berdiri sebagai kerajaan merdeka. Selanjutnya masa perlawanan pada masa pergerakan nasional. Pertama itu lahir organisasi pergerakan nasional dipelopori oleh Budi Utomo tahun 1908. Disusul terbentuknya organisasi lain seperti Serikat Islam, Taman Siswa, Partai Nasional Indonesia, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, NU masih ya, dan seterusnya. Kemudian faktor internal yang mendorong lahirnya organisasi pergerakan nasional adalah penderitaan rakyat akibat penjajahan, sejarah masa lampau yang gemilang. Maksudnya dulu negara kerajaan-kerajaan kita besar. Kemudian pengaruh perkembangan pendidikan di Indonesia, karena waktu itu Belanda mengizinkan anak-anak keturunan Ningrat boleh bersekolah. Kemudian dominasi ekonomi kaum Tionghoa di Indonesia. Faktor eksternal yang melahirkan perjuangan organisasi nasional kita. Adanya gerakan Turki Muda, adanya All Indian National Congress, munculnya paham baru di Eropa, yaitu liberalisme, demokrasi, dan nasionalisme. Utamanya yang ini ya, demokrasi dan nasionalisme.
Kemudian pengaruh gerakan nasional di negara tetangga. Kemudian peristiwa perlawanan terhadap Portugis, anak-anak bisa baca selengkapnya halaman 34, peristiwa perlawanan terhadap Belanda halaman 44. Kemudian pada masa penjajahan Jepang, latar belakangnya mereka datang ke Indonesia adalah restorasi Meiji, yaitu pergantian kekuasaan dari Shogun Yoshinobu ke Kaisar Tenno Meiji yang menyebabkan perubahan besar-besaran di berbagai bidang, yang mengubah haluan politik menjadi imperialis, termasuk penjajah, ingin menguasai negara lain. Kemudian paham Hakoichi-u, percayaan bahwa menaklukkan bangsa lain adalah tugas yang mulia, itu bagi mereka. Kemudian kebutuhan mencari sumber daya alam sebagai bahan baku, karena Jepang juga hanya negara kecil. Jepang itu hanya negara kecil, tapi orang-orangnya cukup pintar. Kemudian bergabungnya Jepang dengan Jerman pada Dunia Kedua untuk melawan sekutu dan termasuk Belanda, serta propaganda Jepang sebagai saudara tua Indonesia yang ingin membebaskan rakyat dari Belanda. Tujuan penjajahan Jepang di Indonesia menjadikan Indonesia sebagai sumber bahan mentah untuk keperluan Jepang. Bentar saya tengok dulu. Kemudian yang kedua, memanfaatkan letak Indonesia yang strategis, kemudian menjadikan Indonesia sebagai sumber tenaga kerja murah karena kerja paksa, mengeksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia Indonesia secara besar-besaran. Mengeksploitasi ya mengambil, intinya begitu ya. Kemudian perlawanan rakyat pada masa penjajahan Jepang, strategi kooperasi, gerakan bawah tanah, perlawanan bersenjata di Singaparna, tentara peta, dan seterusnya. Ini sangat luas sebenarnya, maka saya ambil poin-poinnya. Peristiwa kebangsaan seputar proklamasi, yaitu pembacaan teks proklamasi pada halaman 80, silahkan bisa dibaca selengkapnya. Ini ada penjelasan-penjelasan tindakan mendukung proklamasi, ada berbagai macam peristiwa, salah beberapanya adalah di Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Aceh, Bali, Sumbawa, Kalimantan, Palembang, termasuk di Makassar. Jadi setelah proklamasi tidak serta-merta Indonesia bebas dari penjajah, bisa dibaca halaman 100. Kemudian perjuangan mempertahankan kemerdekaan, ada berbagai macam tantangan karena setelah Indonesia merdeka, Belanda masih ingin kembali menguasai Indonesia dengan cara mengikuti sekutu. Perlawanan yang terkenal yaitu pertempuran 10 November di Surabaya, Palagan Ambarawa, Bandung Lautan Api, Medan Area, serta serangan umum 1 Maret di Yogyakarta. Kemudian perlawanan diplomasi, yang pertama adalah perlawanan perundingan Linggarjati, isi perjanjiannya seperti itu. Kemudian perjanjian Renville, yang kedua. Yang ketiga perjanjian Romroyen di Jakarta. Isinya seperti itu, nanti bisa dibaca lagi. Pak Agung akan sampaikan di IPS ya. Saya upload materi ini di IPS supaya anak-anak bisa membaca kembali, walaupun ini sudah sangat ringkas. Kemudian peristiwa mengisi kemerdekaan, itu yang ketiga. Indonesia telah merdeka dan berdaulat, namun masih banyak yang harus dilakukan untuk mengisi dalam rangka pembangunan Indonesia. Generasi penerus bangsa mengupayakan agar pembangunan seutuhnya dapat terus-menerus dilakukan dengan berbagai cara. Cara-cara yang dapat dilakukan antara lain dengan mencintai dan bangga menjadi bangsa Indonesia, yaitu dengan memahami dan mengamalkan nilai Pancasila, mencintai produk-produk dalam negeri, dan seterusnya. Kemerdekaan harus diisi dengan membangun kualitas sumber daya manusia, karena Indonesia masih dapat dijajah dengan berbagai hal, termasuk ilmu
dan teknologi. Maka mari kita ulas sedikit. Ini kita lanjutkan dengan interaktif saja. Silahkan anak-anak tanya jawab. Anak-anak bisa membaca di buku PR atau buku tematik yang bisa membuat pertanyaan dan menjawab akan diberikan poin. Saya Pak. Yoga 29. Oke. Ini nanti kita batasi waktunya ya karena sudah hampir 1 jam. Siapakah tokoh yang membacakan teks proklamasi? Soekarno. Karena Yok, tidak. Iya, betul. Nomor 7, Pak. VOC adalah singkatan dari UPR halaman 10. Verenigd Oost Indies Company. Perebutan kekuasaan di Yogyakarta dimulai pada tanggal Buku paket halaman 100. 1945. ya benar. Naskah proklamasi kemerdekaan mulai dirancang setelah peristiwa halaman 42. Rengas Dengklok. Benar. Naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia disusun oleh 3 tokoh yaitu Soekarno, Mohatta, dan Jawabannya Ahmad Subarjo. iya benar. Pembacaan teks proklamasi diadakan pada tanggal dan tahun 17 Agustus 1945. Benar. Sudah 1 jam, kita cukupkan dulu bagaimana? Saja, Pak. Oke, kita hari ini cukupkan dulu, terus kemudian anak-anak menyiapkan soal-soal dan jawabannya. Nanti kita ulas lagi buat Vicon lanjutan hari Jumat. Nanti jadwalnya saya ubah. Bagaimana? Pak. Oke, baik. Iya, Pak. Sip. Baik anak-anak. Iya, Pak. Enggak. Terima kasih atas partisipasinya. Kita akan lanjutkan hari Jumat. Anak-anak bisa menyiapkan soal dan jawabannya. Kita tutup doa. Teman-teman dan Pak Agung, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Sampai jumpa.